Who the fuck are you? Skenario X. Do you know what they do here? This is private property. 1, 2, 3. Hang up the phone. Fucking psycho! Bro? Agak karibah, apa kabar maksudnya? Kali ini saya akan membawa Anda masuk ke dalam sarang yang seharusnya tak pernah diusik. Bayangkan sebuah sistem rahasia yang bekerja di balik bayang-bayang hukum, di mana seorang pria pendiam dengan hobi beternak lebah ternyata adalah kartu as penghancur negara. Pria ini muncul bukan untuk bernegosiasi, tapi untuk membakar seluruh sarang korupsi sampai ke akar-akarnya. Seperti biasa, kisah akan disajikan apa adanya, mendalam dan detail. Di awal kisah kita diperkenalkan pada sosok pria paruh baya bernama Adam. Hidupnya sederhana, tinggal di pedalaman. Hari-harinya dihabiskan sebagai peternak lebah. Adam tinggal di salah satu gudang milik koleganya bernama Ross. Secara kasat mata Adam memang terlihat hanya seorang peternak lebah biasa, memilih mengasingkan diri dan meninggalkan kehidupan lamanya yang penuh teka-teki. Usut punya usut, ia adalah mantan eksekutor dari organisasi rahasia bernama The Beekeepers yang kini memilih hidup tenang dan damai di tempat tersebut. I'll stay right here, thank you. Putting up with me. I just wanted to thank you. That's okay. Tiada hari tanpa ucapan terima kasih dari Adam kepada Bu Ross yang telah menerimanya hidup berdampingan. Bagaimana tidak, Ross adalah sosok perempuan lanjut usia yang hangat, pensiunan sekolah, dan memiliki seorang putri bernama Amy yang bekerja sebagai agen FBI. Namun karena kesibukannya, Amy jarang pulang. Ross pun hanya bisa melepas rindu lewat foto-foto di layar. Di suatu hari saat membuka arsip kredit harian, laptop Ross tiba-tiba terinfeksi virus. Ia langsung menghubungi nomor yang tertera tanpa sadar bahwa semua itu adalah ulah sindikat penipu online. Okay, strip mine and begin. Fucking charity. Afternoon, this is Boyd. Sorry, I'm not a computer. There's a problem. I'm pretty remote out here. For a package that you pre-installed on your computer. How to set up every... Okay, can you type? Okay, I'm there. Karena Ross tak terlalu paham dengan komputer, ia pun menuruti semua arahan si penipu. Ia diminta masuk ke situs bernama friendlyfriend.net. Begitu data dimasukkan, termasuk akun rekening banknya, semua tabungan dari anuitas asuransi jiwa hingga dana pensiun ludes seketika. What did I do? Begitulah cara mereka menipu calon korban. Cerdas karena sindikat ini memang menargetkan para lansia yang mudah terpengaruh. Di era teknologi yang semakin canggih ini, penipu daring seperti ini makin marak dan Ross jadi salah satu korbannya. Bayangkan saja bagaimana hancurnya perasaan saat melihat saldo di layar komputer tiba-tiba nol. Ross hanya bisa pasrah, nomor yang tadi dihubungi pun sudah tak bisa dihubungi lagi. Sementara itu, Adam yang belum mengetahui nasib sel tetangganya masih sibuk mengurus lebah madunya. Di malam hari saat Adam datang ke rumah Ross untuk membawakan madu, ia justru dibuat kaget sekali. Ross sudah tewas secara misterius. Don't move. Your knees, one knee at a time. Peristiwa ini bertepatan dengan kedatangan putri Ross, Amy, yang ikut dalam proses evakuasi. Karena Adam adalah orang pertama di lokasi, yang langsung ditahan. Saat diinterogasi, Adam hanya menjelaskan bahwa dirinya hanyalah peternak lebah yang kebetulan datang. Amy yang baru pertama kali melihatnya pun bertanya, "Bagaimana Anda bisa mengenal ibu saya?" Adam menjawab singkat, "Aku menyewa gudang darinya." Nah, saat Adam dibawa ke kantor, Amy melanjutkan penyelidikan di rumah. Ia menemukan sarang lebah milik Adam, lalu memeriksa laptop ibunya. Dari sinilah ia sadar Ross menjadi korban penipuan phishing canggih dari sindikat kriminal. Adam akhirnya dipulangkan karena tak terbukti bersalah. Kematian Ross diklaim sebagai bunuh diri akibat tekanan setelah kehilangan seluruh tabungannya. Di keesokan harinya, Amy datang ke gudang Adam untuk meminta maaf sekaligus membicarakan kematian ibunya. Sambil duduk santai, Adam hanya berkata itu bisa dimengerti. Namun jelas bukan hanya Amy yang kehilangan, Adam juga terpukul. Ross adalah satu-satunya orang yang menerimanya setelah ia pensiun. Dalam perbincangan itu, Amy berjanji akan menemukan dalang di balik semua ini yang mengaku sudah menghubungi divisi kejahatan cyber. Tapi hasilnya nihil, sindikat itu seolah tak tersentuh.
Disitulah Adam akhirnya berbicara, mengambil dari lansia sama buruknya dengan mencuri dari anak kecil, bahkan lebih hina. Ini terlalu keji baginya menyerahkan semuanya pada hukum, percuma saja. Ready to step in. Need to take care of the hive. What are you doing? Even the FBI can't find it. I need a favor. Peristiwa ini akhirnya memaksa Adam kembali ke dunia lamanya, dunia yang dipenuhi darah dan kematian. Ia kembali terhubung dengan agen-agen lama di tim cyber security organisasi rahasia tersebut. Adam meminta bantuan untuk melacak identitas dan alamat komplotan penipu itu. Memang sekelas FBI pun kesulitan menemukan mereka, tapi bagi The Beekeepers itu bukan masalah besar. Begitu lokasi terungkap berasal dari United Data Group, Adam langsung bergerak menuju tempat tersebut. Do you know what they do here? This is private property. 1, 2, 3. Hang up the phone. Fucking psycho! Bro? We might want to dip out. Sisi gelap Adam akhirnya bangkit yang membakar habis gudang milik United Data Group. Mungkin ada yang mengira semuanya selesai sampai di situ, tapi justru sebaliknya ini jadi pemantik perang besar. Adam tanpa sadar telah membangunkan bos utama sindikat itu, seorang pria bernama Derek. Sosok ini mengendalikan jaringan dengan pendapatan yang diperkirakan mencapai 10 miliar dolar per tahun, sementara markas utamanya masih belum diketahui. Dari puing-puing gedung bernilai puluhan juta dolar yang hangus terbakar, laporan pun langsung sampai ke tangan Derek. Going on right now. Disgruntled customer burns the place to the ground. People didn't get out. Oh, he had a hat. Giant fucking act. Setelah mengetahui salah satu kantor cabangnya dibakar, Derek hanya memberi satu perintah: Ned harus segera masuk ke sistem cloud untuk mengidentifikasi pelaku. Di sisi lain, FBI sudah turun tangan mengevakuasi gedung United Data Group. Bagi mereka, ini hanya gudang formal yang taat hukum tanpa tahu sisi gelap di baliknya sebagai bagian dari organisasi kriminal. Amy pun tak menyadari bahwa pelaku kebakaran sebenarnya adalah Adam. Rekan kerjanya Willy juga dibuat bingung karena semua rekaman CCTV sudah dilenyapkan. Satu-satunya petunjuk datang dari resepsionis. Pelaku diperkirakan pria berusia 40 tahunan, menghajar petugas keamanan dan datang dengan truk pick up tua membawa 2 jerigen bensin. Nah, keesokan harinya, Ned bersama anak buahnya mendatangi kawasan rumah Rose, korban terakhir sebelum kebakaran terjadi. Dari titik inilah pengejaran terhadap Adam benar-benar dimulai. That's him. Bee lover. Happy boy! You face us! Satu persatu tukang pukul bayaran dihabisi oleh Adam yang hanya menyisakan Ned dengan jemari kanannya yang sudah rontok di gerinda. Setelah penyerangan itu, Adam memilih meninggalkan kawasan gudang milik Rose lalu membakarnya. Yang tersisa hanyalah bangkai para tukang pukul. Dari sinilah Amy mulai menaruh kecurigaan pada Adam, mengaitkan 2 insiden kebakaran yang terasa saling terhubung. Berdasarkan analisisnya yang mulai memahami satu hal, United Data Group hanyalah salah satu dari banyak pusat panggilan yang digunakan untuk menipu para lansia seperti yang dialami ibunya. Dengan kondisi tersudut dan nyawa di ujung tanduk, Ned dipaksa menghubungi Derek dan mengakui bahwa ia gagal menghabisi target. Saat itulah Derek mulai panik. Ia sadar yang mereka hadapi bukan orang biasa, melainkan monster. My fingers? He cut them off. What's he saying about bees? Or something. Oh! Fuck, bro. What the fuck, bro? You crazy, Fuck you. Pleasure of speaking with. Kematian Ned yang tiba-tiba menghebohkan publik membuat Derek makin panik. Satu-satunya cara agar lebih cepat menemukan si peternak lebah itu yang meminta bantuan ayah tirinya, Wallace, direktur CIA. Ancaman ini bahkan membuat Wallace merinding. Bagaimana mungkin seorang peternak lebah bisa menghabisi 7 pria bersenjata tanpa melepaskan satu tembakan pun? Hal yang nyaris mustahil bagi manusia biasa. Bisnis gelap yang selama ini membuat Derek kaya raya mulai goyah.
Namun demi menjaga citranya sebagai pejabat pemerintah, Wallace tak bisa mengerahkan CIA secara resmi. Sebagai gantinya meminta bantuan seorang perempuan bernama Janet untuk mengurusi peternak lebah itu. The current active bee. He's retired from the program. Siapakah Janet? Ia adalah pemimpin tertinggi dari organisasi rahasia The Beekeepers, sekaligus menjabat sebagai direktur agensi intelijen pusat. Organisasi terlarang inilah yang dulu menaungi Adam, unit gelap yang digunakan pemerintah untuk membereskan masalah internal tanpa pandang bulu. Begitu menerima informasi ini, Janet langsung memerintahkan salah satu pembunuh bayaran andal mereka, Iron, untuk membunuh mantan orangnya sendiri, Adam. Tentu tak mudah menghabisi sosok Adam, mantan eksekutor terlatih dari organisasi itu. Nah, setelah membakar Iron hidup-hidup, Adam terlihat memotong jari telunjuknya lalu menyita kendaraan salah satu orang di sana untuk melanjutkan perjalanan. That is a surprise. There's an issue. Thank you. Shoot 6,000 rounds a minute. Ledakan demi ledakan terus membingungkan pihak FBI. Jelas ini bukan kasus biasa, semuanya terasa saling terhubung. Amy dan Willie pun terus terlibat dalam pusaran ini. Sementara itu, Wallace yang tahu si peternak lebah kembali gagal, dia bisa akhirnya turun langsung ke lapangan yang mulai mendoktrin para eksekutor CIA untuk menangkap Adam, sosok yang telah menimbulkan kekacauan demi kekacauan. Padahal perintah ini jelas tindakan terlarang, jika sampai diketahui presiden dampaknya bisa fatal. Namun berkat kemampuan doktrin Wallace yang luar biasa, para eksekutor tetap bergerak memburu Adam. Amy dan Willie yang teridentifikasi melakukan penyelidikan ilegal terhadap United Data Group langsung mendapat teguran dari Wakil Direktur FBI, Pak Jackson. Mereka diperintahkan fokus menangkap Adam saja. Perintah ini jelas turun atas arahan Wallace demi menutup aib Derek. Di titik ini, Amy mulai dilanda kebimbangan besar, berada di pihak Adam atau pemerintah. Sementara itu, Adam yang telah melacak titik-titik operasi penipuan milik Derek langsung bergerak, lengkap dengan amunisi dari gedung rahasia Iron. Targetnya kini jelas, gudang Nine Star di New York, pusat dari kerajaan penipuan Derek. Namun di luar dugaan, gedung itu sudah dijaga ketat oleh FBI dan CIA. Federal law enforcement law, minimum retreat is. Dedicated the whole life. Only person who ever took in a lot of money here. Tell me what it's sold. Hundreds of millions. Nothing but work hard all day. I will. Dengan kemampuan bela diri tingkat tinggi, Adam melumpuhkan para agen FBI dan CIA yang berjaga. Dari sini pula yang mendapat informasi penting dalam sesungguhnya di balik operasi penipuan besar itu ialah Derek. Tak lama setelah Adam pergi, Amy dan Willie akhirnya menemukan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Wiley. Holy shit. Karena ancaman terus berdatangan, satu-satunya jalan yang ditempuh Wallace untuk menyelamatkan Derek yaitu meminta bantuan seorang bernama Jessica, mantan istrinya sendiri yang kini menjabat sebagai presiden. Oli Ray, well, Nade. Sola, thank you so much for joining me this weekend. Help me keep him so. Inilah alasan kenapa Derek bisa begitu leluasa mengembangkan bisnis ilegalnya, karena saat masalah datang, orang-orang yang bisa menyokongnya adalah para penguasa itu sendiri. Because of these people, let Clay do his thing. Even if he's right. Stand by and watch it happen. Apa yang dilakukan Adam sejatinya adalah tindakan mulia. Ia rela mengorbankan nyawanya demi keadilan, demi kebaikan yang lebih besar. Kini misinya jelas, menyerang inti permasalahan. Bahkan bisa saja target berikutnya adalah Presiden Jessica sebagai benteng terakhir Derek.
Amy dan Willy pun menemukan fakta lainer. Mereka terpaksa melaporkan kepada Wakil Direktur FBI, Pak Jackson, bahwa dana kampanye Presiden Jessica tidak sepenuhnya bersih, ada aliran dana dari bisnis kriminal tersebut. Itulah sebabnya ia diam-diam menyokong bisnis gelap putranya demi jabatan dan kekuasaan. Namun karena adanya tekanan dari atas, Jackson justru memerintahkan mereka untuk merahasiakan semua itu dan tetap fokus pada Adam yang kini ditetapkan sebagai pelaku kriminal. Tiba saatnya Presiden Jessica mengadakan pertemuan darurat dengan putranya Derek. Agenda ini berlangsung di bawah pengawasan ketat FBI, CIA, polisi hingga para penjaga kelas berat siaga penuh. You look spectacular. Tanpa mereka sadari, Adam sudah berada di sekitaran area tersebut. Ia berhasil menyusup ke kawasan presiden dengan keahlian infiltrasi yang ia miliki. Entah bagaimana strategi yang ia siapkan di tengah pengamanan seketat ini. Yang jelas Derek sudah bersiap untuk berbicara empat mata dengan Presiden Jessica. Picking your face. Buah jatuh memang tak jauh dari pohonnya. Ibu dan anak sama-sama menyebalkannya, memanfaatkan kekuasaan untuk mencuri dan memeras rakyatnya sendiri. Dan hari ini, sosok yang dianggap hanya peternak lebah biasa itu telah datang untuk meruntuhkan rezim iblis yang mereka ciptakan. Break! Ooh, fucking get him! On your knee! Presiden Jessica mulai menyadari situasi di luar sudah kacau. Ia dan putranya Derek hanya bisa saling menyalahkan. The rules you right. Yeah, because you gotta like to because of me. Derek, bos kriminal yang selama ini dilindungi, akhirnya tewas di tangan Adam. Nah, begitu misinya selesai, Adam langsung menerobos keluar dari gedung dan kini keputusan terakhir ada di tangan Amy. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kisah seru lainnya. Bye. Mwah.